Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali pada hari ini melanjutkan materi kemarin tentang kesto, lansia, dan infertilitas. Pada pertemuan hari ini tentunya mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kita akan bicara tentang dimensi fisik dan emosional lansia. Saya tambah di sini tangguh. Kenapa ada kata tangguh? Nanti kita akan lihat bahwa lansia tidak akan mempengaruhi aktivitas seseorang. Lansia tidak akan mempengaruhi seperti teori kemarin, biologi seseorang, fisiologi seseorang. Fisiologis berpengaruh maksud saya semangatnya, dan bagaimana kondisi-kondisi yang lain, fisik, psikologis, biologis, maupun nanti spiritual, dan akhirnya nanti pada sesi terakhir tentu tentang seksualitas. Mari kita lihat tentang dimensi fisik dan emosional lansia tangguh. Kemarin sudah saya bahas tentang bagaimana perubahan-perubahan kalau kita lihat dari segi biologis, kita lihat dari fisiologis, kita lihat dari segi yang lainnya, terutama saya katakan kemarin yang sangat banyak mengganggu adalah hal-hal yang berhubungan dengan psikologis atau kejiwaan seseorang. Nah, kalau kita bicara tentang psikologis, tentu ada hubungannya dengan emosional. Kemarin saya juga bicarakan bahwa seseorang itu tidak akan terpengaruh banyak atau katakanlah dapat menyikapi perubahan tersebut apabila disikapi dengan cara cerdas. Nah, mari kita lihat apa saja sih yang akan mengalami perubahan. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Anda, bagaimana pikiran Anda hari ini? Mudah-mudahan pikirannya senang, ya, pikirannya bahagia, pikirannya positif yang paling penting, dan bagaimana perasaannya. Ada dua kondisi, pikiran dan perasaan. Kondisi pikiran dan perasaan inilah yang nanti akan sangat besar mempengaruhi bagaimana kondisi lansia itu, apakah dia akan bertambah berat dengan kondisi lansianya atau dia tidak akan maksud saya dia tidak akan terpengaruh banyak terhadap kondisi itu, walaupun secara fisiologis termasuk dengan organ, termasuk dengan sel, pasti akan mengalami penurunan. Baik, selanjutnya kita kembali ke rumusan lansia yang kemarin sudah pernah saya bahas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 bahwa usia itu 60 tahun ke atas. Kalau dulu di bawahnya, sekarang dari 60 tahun ke atas. Ditambah lagi dengan umur atau usia harapan hidup sekarang tambah naik. Ketika usia harapan hidup tambah naik, berarti kesehatannya bertambah. Dengan demikian juga nanti usia lansia ini juga jadi terlalu banyak, populasinya juga kita akan besar. Dia mulai dari 60 tahun ke atas. Walaupun di sini katakan lansia akan terjadi kemunduran fisik seperti kemarin saya sampaikan juga, biologik, mental, dan sosial. Ada juga penyakit-penyakit kemarin juga sudah saya bahas, penyakit menahun, semakin berat, sering kambuh, dan bagaimana nanti ada hubungan dengan pembangunan keluarga yang arahnya adalah meningkatkan kualitas SDM. Ini ada hubungannya dengan hubungan sosial nanti nih. Yang kemarin juga sudah saya bahas bahwa kualitas SDM akan meningkat. Dia merasa tidak terisolir, walaupun sudah pensiun maka dia tetap akan bermanfaat atau berguna. Pemerintah sekarang punya kebijakan, orang pra pensiun itu dilatih untuk bagaimana mereka mampu melakukan wirausaha. Ini salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM. Dan bagaimana lansia sehat dan tetap produktif. Walaupun sekali lagi tidak bisa kita mungkiri kalau umurnya sudah 70-80 tahun itu produktivitasnya pasti akan menurun. Tapi kalau kita belajar dari negara-negara barat, Malaysia saja contohnya, bagaimana Perdana Menterinya usia rata-rata 80 tahun, yang sekarang sudah minta mengundurkan diri. Bagaimana para presiden di luar negeri di atas 70 tahun pun masih ada. Ini tergantung bagaimana kualitas kesehatannya, termasuk perilaku hidup sehatnya, gizinya, olahraganya, dan sebagainya. Nah, apa kondisi fisik lansia? Kemarin secara garis besar sudah saya sampaikan. Sekarang mari kita lihat secara rinci.
Dimensi fisik pada lansia meliputi pemahaman terhadap beberapa hal, proses penuaan secara alamiah. Kemarin juga sudah saya jelaskan secara progresif akan terjadi penuaan yang tidak kita bisa pungkiri. Secara alamiah akan terjadi dengan sendirinya, dia akan terjadi penurunan. Jadi sekalian kalau nanti memberikan konseling kepada para lansia, saya kira ini perlu disampaikan. Ada orang yang merasa dirinya, kenapa sih saya kok makin lama semakin lemah ototnya atau masa tubuhnya lama-lama semakin kendor. Saya kira itu nggak perlu dipermasalahkan, karena memang pada kenyataannya secara alamiah dia akan turun. Nah, berbagai penyakit kronik juga diderita oleh lansia. Kemarin juga saya sudah jelaskan, banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif, walaupun tetap ada hubungannya dengan perilaku hidupnya, bagaimana sikapnya, bagaimana salah satunya adalah tentang kemampuan mereka untuk menghadapi hal tersebut. Kemudian masih tentang perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat itu menjadi penting untuk mencegah dan memperlambat timbulnya gejala penyakit. Sekali lagi, memperlambat bukan menghilangkan. Memperlambat artinya proses diperlambat karena perilaku hidup sehatnya baik. Misalnya gizi seimbang. Perawatan diri memperlambat proses ketergantungan lansia pada bantuan pengasuhan orang lain. Nah, dalam kondisi tertentu ada lansia itu yang merasa dirinya sangat tidak berdaya sehingga perlu bantuan orang lain. Saya kira di sini perlu diberikan motivasi yang sangat hebat oleh Anda nanti selaku tenaga cashflow lansia ini atau cashflow di puskesmas, dinas kesehatan atau di mana saja Anda berada, memberikan motivasi sehingga ketergantungannya dikurangi. Percayalah bahwa semakin Anda merasa Anda lemah dan semakin lemahlah Anda. Jadi ketergantungan ini kadang-kadang seolah menjadi suatu label bahwa ketika saya umurnya lansia, saya harus dibantu orang lain. Nah, kondisi-kondisi atau prinsip-prinsip atau katakanlah mindset inilah yang mulai kita tanamkan kepada lansia bahwa ketika Anda masih punya kemampuan bahwa Anda masih bisa melakukan itu sendiri. Baik, ini kondisi fisik lansia. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ini ada nenek-nenek. Ini perubahan fisiknya apa saja? Penurunan aktivitas fisik. Kalau dulu mungkin kita bisa naik tangga dengan sangat cepat, sekarang harus pelan-pelan. Karena memang semakin tua kita, semakin lansia kita, naik tangga juga harus pelan-pelan, pegangan gitu, atau langkahnya pelan-pelan. Aktivitasnya mulai berkurang. Dulu kita bisa lari maraton ke berapa kilometer dalam 1 jam atau 1 menit ya. Sekarang nggak bisa lagi sudah. Pasti. Dari gaya berjalan sudah berubah. Yang tadinya tegak mungkin mulai agak bongkok. Kata malah maaf mungkin sudah mulai terseok-seok gitu. Akan mulai berkurang. Jadi jangan menuntut yang aneh-aneh pada lansia. Ibu Anda, bapak Anda misalkan disuruh jalan cepat ikutin Anda, misalkan pergi ke pasar atau pergi ke mall, nggak mungkin lagi sudah. Nah, mulai lelah atau mudah lelah. Kata orang Pontianak itu mudah sesak napas. Kata orang Bugis itu mudah mese, mudah asma, kayak orang asma gitu. Padahal memang organnya fisiologis kan sudah mulai berkurang kemampuannya gitu. Tarik napas panjangnya saja mungkin tidak selama orang yang masih muda. Jadi mudah lelah. Pendengaran, penglihatan berkurang pasti sudah. Kalau dihubungkan dengan agama, para orang aktivis di bidang agama, pelan-pelan Tuhan katanya akan mengambil kenikmatan itu, mulai penglihatan sudah pakai kacamata, melihat sudah dekat. Kalau dulu jauh, dekat kelihatan, sekarang sudah pakai kacamata. Berbicara dengan yang bersangkutan mulai sudah harus kita dekatkan begini kupingnya. Mulai ngomongnya pelan-pelan, nggak bisa lagi dengan yang cepat-cepat. Ya. Dan segala macam pasti ada penurunan. Penglihatan sudah pakai kacamata. Menurut teori dokter mata suka mengatakan begini. Dia suka tanya saya, Pak, Bapak usianya berapa? Saya katakan usia sekian, pantas Bapak pakai kacamata. Kalau umur 40 tahun nggak pakai kacamata justru ketanya jadi aneh. Tapi mungkin kalau dengan kondisi sekarang bisa aja nggak aneh ya, bisa aja perubahan perilaku hidup sehat orang akan mempengaruhinya. Baik, selanjutnya adalah rambut mulai memutih. Kayak lagu siapa? Rambut mulai memutih gitu ya. Jadi rambut mulai memutih. Di atas sudah atap seng semua. Sudah, saya alhamdulillah belum ya ini ya. Masih belum ada memutih, 1-2 sih ada, tapi dicabutin kali.
Oke, memutih. Jadi rambut mulai memutih. Ya, macam-macam caranya nah, untuk meningkatkan PD atau PD sosialnya tadi supaya interaksinya baik. Ada yang dicat, ada yang disemir segala macam ya. Ibu-ibu mulai masih pakai lampu sen di sini, mungkin atau pakai obat merah di bibirnya segala macam. Rambut memutih. Selanjutnya kulit kering dan berkeriput. Oke, kulit mulai kering dan berkeriput. Nah, kamera mungkin bisa di zoom ini. Apakah kulit saya sudah kering atau mengeriput ini? Kulitnya mulai kering, mengeriput. Di sini kelihatan sudah mulai ada hipopigmentasi. Nah, jadi ada kekurangan pigmennya mulai berkurang, keriput, lemah ini mulai. Nah, ini alhamdulillah masih kenceng. Tergantung olahraganya, kalau masih sih suka push up minggu 50 kali mungkin. Kulit kering dan keriput, muka keriput. Saya belum alhamdulillah, tapi di mata-mata sudah mulai ada gitu ya. Mulai ada. Bisa dengan perawatan, saya kira saya nggak akan jawab itu karena saya bukan ahli kecantikan, tapi tetap gizi berpengaruh. Gigi, geligi mulai copot, tanggal dan gusi mulai meradang, kadang-kadang terjadi penurunan gusi. Apalagi kalau ada karangnya, mulai malas berikan karang, penurunan gusi, ya distorsi, jadi gusinya turun gitu ya. Mulai ada yang copot. Kalau gigi saya memang jarang dari dulunya ya, bukan karena copot ini. Selanjutnya, inilah yang perubahan fisiknya masih lagi kemampuan berjalan melambat. Tadi kan aktivitas menurun, kemampuan berjalan melambat. Ya, bisa di zoom di sininya, kemampuan berjalan melambat, keseimbangan badan terganggu. Jadi kalau saya berdiri bisa kalau saya berdiri masih bisa di kamera ini ya. Kalau berdiri, jadi kalau tadi jalannya bisa tegak begini, mungkin jalan sudah mulai ya berubah. Karena apa? Kemampuan otot kakinya yang sudah mulai berubah. Yang tadi begini tegak begini sekarang sudah mulai begini. Ini semua dan itu alami terjadi. Ya, melambat. Yang tadi langkahnya cepat bisa lambat. Dan saya katakan tadi mungkin sudah sampai terseok-seok ya. Gairah seksual menurun. Ini mungkin saya keralat. Mungkin gairahnya nggak menurun ini, kemampuannya yang menurun. Nah, jadi nafsu besar tenaga kurang nih sebenarnya ini. Ya, gairah seksualnya menurun. Nanti di versi kita akan lebih jelas menjelaskan, akan lebih jelas membahasnya kenapa gairah seksual menurun. Obesitas, ini gambar di sini ada gambar obesitas, OB. Kenapa obesitas? Nah, banyak penelitian tentang obesitas. Salah satunya katanya karena mulai kurang gerakan, makannya tetap. Makanya kalau sudah lansia mungkin makannya terus diatur nanti. Ada yang menyatakan sekian jam di depan TV tidak bergerak 1, 2, 3 jam bisa bikin obesitas. Banyak sekali penelitian, Anda cari sendiri saja nanti tentang obesitas ya. Yang jelas kalau mau diukur adalah obesitas sentralnya ya, laki-laki misalnya nih 90 cm ini apanya nih, lingkar perut ya. Perempuan 80 cm. Nah, ukur aja nanti kalau Anda kebetulan yang gemuk apakah sudah, apa mudah-mudahan kayak di sini masih banyak obesitas, kerjaannya ngemil terus sih masalahnya ya. Nah, ini menurut WHO. Obesitas lansia paling tinggi pada kelompok 55 dan 64 tahun, itu paling tinggi OB ya. Jadi mulai OB nggak sesuai lagi, indeks massa tubuhnya, berat badannya, lingkaran perutnya nggak sesuai lagi. Ini tentang fisik. Mari kita lihat di gambar, banyak sekali gambar orang tua ini, orang tua yang tidur. Nah, sekarang mental. Justru ini menurut saya yang sulit ya untuk diatasi walaupun alami. Mulai sulit tidur. Orang kadang-kadang yang tidak mengerti tentang ini dia bangga, wah semakin saya berumur semakin saya bisa terjaga, semakin ini semakin tahan untuk tidak tidur. Sebenarnya sulit tidur itu ya bisa karena memang faktor usia, bisa juga faktor-faktor yang lain sulit tidur. Makanya di kalangan agama menyatakan ketimbang Anda tidak tidur lebih baik Anda ibadah gitu kan, gelisah. Nah, nanti di dalam KTI Anda bisa membahasnya. Kenapa mereka gelisah? Banyak sudah yang kebetulan saya bimbing gitu ya. Mereka melihat di lansia ini, kenapa mereka gelisah? Banyak sekali faktor kegelisahannya. Ternyata salah satunya nanti hormonal juga bikin gelisah. Wanita misalkan ketika mereka menopause, mereka merasa dirinya tidak berharga lagi, tidak cantik lagi karena tadi kulitnya sudah kendor, muka sudah kendor, pakai makeup apapun nggak cocok karena memang kendor gitu ya, malah makeupnya mungkin pada rontok semua. Selanjutnya mudah tersinggung, hati-hati. Anda merasakan itu nanti, dan maksud saya orang tua Anda lihat masih mudah tersinggung.
Kalimat sedikit saja terjemahannya banyak nih. Nah, maka saya katakan tadi, kalau memang dia banyak tahu tentang ilmu ini, kemudian sikapnya baik, dia cerdas emosional, pikiran, dan spiritual, cepat walaupun mereka tersinggung, tapi bisa dikelola menjadi tidak ketersinggungan gitu ya. Karena disadar ini memang kondisi saya secara alami, secara progresif memang terjadi seperti ini gitu. Depresi, ini mulai nih. Banyak orang tua yang depresi. Kita berdoa kita tidak seperti itu nanti, tapi saya beberapa orang ketemu dengan teman-teman saya yang kuliah dulu, sekarang ketemu saking depresinya ngomong tuh ngaco udah. Ini kita tanya ini orang ngapain gitu ya. Nah, depresi. Kemudian, nah demensia kalau lupa. Kebetulan kita di Pontianak ini ada istilah LLP nih, lupa lape. Jadi lupa benar-benar gitu. Kacamata taruh di sini, dicari sampai sore, ternyata adanya di sini ya. Ngomong apa kadang lupa, naruh barang lupa. Yang paling sulit adalah ketika bepergian sendiri, lupa pulang gitu. Nggak tahu di mana, demensia. Selanjutnya, mari kita lihat perubahan sosial. Saya kira bisa ya, nanti kalau memang Anda ingin diskusi dengan saya, Anda bisa chat saya dari gejala ini apa saja, karena ini penjabarannya banyak. Perubahan sosial, suka menyendiri. Sekali lagi, kalangan agama menyatakan kalau Anda daripada menyendiri, bingung, gelisah, lebih Anda berdoa saja gitu, tafakur gitu ya. Anda mungkin bisa dengan lusuhnya beribadah. Tapi kalau disertai dengan kondisi yang di atas tadi, repot juga dia nih, karena gelisah, gimana bisa husu gitu. Menyendiri. Kenapa dia menyendiri? Kemarin juga saya udah bahas. Dia merasa dirinya nggak berguna lagi, nggak punya teman lagi, sudah berinteraksi, ngomong dengan anak muda nggak cocok, ngobrol dengan anak cuek gitu ya. Karena memang dunianya berbeda, menyendiri. Tidak ada gairah hidup ya. Untuk bersosialisasi, ngapain lagi sih, udahlah malas lah gitu. Ngapain lagi. Alhamdulillah kalau memang para lansia sudah masih punya kegiatan sosial gitu, organisasi atau ada yang masuk ke partai segala macam, mungkin mereka masih interaksinya masih bagus. Tapi banyak yang merasa mereka akan menyendiri. Selanjutnya adalah tentang kesehatan reproduksi lansia. Oke. Yang pertama adalah, tadi ada sekali lagi fisik, emosional. Pertama adalah menopause. Menopause pasti akan terjadi. Jadi jangan menganggap kenapa ini menopause, kenapa sampai terjadi, Tuhan tidak sayang. Kondisi-kondisi ini akan melunturkan nanti kecerdasan spiritual. Tuhan disalah-salahin. Nah, mari menopause. Maka ini tergantung juga kondisi kesehatan. Masih baik, lansia, masih hidup berpasangan, maka kehidupan seksual dapat diupayakan sampai masa usia lanjut. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Beberapa klien pernah datang ke saya bertanya tentang kami sudah menopause, kemudian si bapak nanti sebutnya andropause. Apa kami masih perlu melakukan hubungan seks? Perlu, masih tak perlu. Kehidupan seksual itu masih perlu. Nah, tolong kita jangan terlalu sempit kehidupan seksual ini beda dengan hubungan seksual atau seksual interkourse. Kehidupan sosial adalah kehidupan antar jenis kelamin. Jadi mereka berinteraksi secara baik, mereka boleh mesra-mesraan masih sampai dengan seksual intercourse. Masih oke, masih bisa. Walaupun mungkin kualitas seksual itu tidak seprima ketika mereka sebelum menjadi lansia. Itu yang perlu diketahui. Tapi nggak ada masalah. Pernah teman saya begitu lewat di depan rumah, dia teriak, apa kabar? Baik. Gimana? Udah, dia pakai logat Pontianak. Ada lagi dah, nggak lagi dah. Kenapa nggak lagi? Udah tua. Kenapa udah tua? Udah naik apa selain itu ya? Naik, udah naik darat gitulah pokoknya ya. Kenapa emang nggak lagi? Oh jangan gitu, kita ngobrol sampai bilang, oh iya ya, nggak ada masalah dengan itu. Ya daripada ada cari ke lain kan lebih baik kalian ada di rumah kan gitu kan. Oke. Kemudian hubungan seksual secara teratur membantu mempertahankan kemampuan seksual. Para ahli seksual menyatakan bahwa ketika Anda melakukan hubungan seksual secara teratur, maka Anda bisa menghindari salah satu adalah gangguan-gangguan pada jantung Anda.
Sekarang kalimatnya dibalik, kalau memang Anda sakit jantung, hubungan seksualnya hati-hati, nanti bisa malah koit katanya ya. Baik, nah karena apa, olahraganya bagus ini. Para seksolog menyatakan ketika Anda satu kali hubungan seksual itu, energi yang keluar sangat besar, sama dengan Anda aerobik lebih kurang 1 jam katanya atau beberapa waktu gitu. Jantung Anda bergerak dengan bagus. Makanya kalau dia teratur sama gitu dengan Anda melakukan olahraga, salah satu contohnya adalah aerobik. Oke, jadi jangan pernah patah semangat tentang seksual ini. Bila kemampuan kurang pada usia lanjut, jangan cemas ya, jangan cemas, karena itu merupakan perubahan yang alami saja, jangan cemas. Banyak orang yang menderita gitu, aduh kenapa sih nggak bisa melakukan ini, kenapa nggak bisa melakukan ini, karena itu kan alami sudah. Banyak orang mengkonsumsi obat walaupun katakanlah ada efeknya ke ereksi. Tapi hati-hati juga dengan faktor jantung. Makanya ketika Anda mengkonsumsi obat, ketika Anda yang mengkonsumsi obat, Anda harus konsultasi dulu apakah jantung Anda itu tidak bermasalah dengan obat itu gitu. Jadi hati-hati sekali. Tapi jangan cemas karena memang itulah kondisinya gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika dia minum obat itu, terlepas dari masalah apakah obat itu punya dampak atau tidak, yang jelas bahwa secara psikologis keyakinannya lah yang membantu dia untuk mampu melakukan hubungan seks itu. Seseorang pernah konsultasi juga, saya tidak berikan apa-apa, saya hanya berikan konseling saja tentang kekuatan psikologis, tentang mindset bahwa umur 60 tahun masih bisa hubungan seksual. 2 minggu kemudian dia datang lagi menyatakan bahwa saya prima kembali. Ternyata faktor psikologis sangat berpengaruh besar terhadap kondisi ini. Faktor psikologis yang merasa diri tidak mampu, faktor sosial merasa diri tidak mampu berinteraksi, dan faktor-faktor yang lain. Oke, ini tidak akan saya ceritakan, Anda sudah belajar anatomi kemarin, saya lewatkan saja ini ya tentang uterus, bagaimana menopause ya. Saya nggak akan bicara ini, saya akan bicara bukan tentang gambarnya, tapi bicara tentang definisinya saja. Menopause atau klimakterium, klimakterik atau perubahan hidup dan petanda baliknya bagian kehidupan reproduksi pada seorang perempuan. Kehidupan berhenti, artinya dia tidak bisa memproduksi lagi, itu maksudnya. Karena apa? Pada saat itu tidak ada terjadi produksi lagi, ya, tidak produksi lagi semuanya, dan tidak akan terjadi reproduksi atau kehamilan. Maaf, ya, kehamilan di sini ini terjadi. Ya. Rata-rata pada umur 48 sampai 53 tahun, rata-rata. Atau antara 42,7 tahun sampai 53 tahun, walaupun sekarang banyak ada di atasnya ya. Tapi kalau di rata-rata seperti itu ya. Ambil aja umur di tengahnya di sini 427 atau 45, kita ambil di tengahnya saja. Nah, pada fase ini indung telur mulai berhenti bereaksi. Akibatnya apa? Produksi hormon estrogen, progesteron dari indung telur mulai berkurang. Kemudian dinding dalam rahim menipis sehingga terjadi perubahan pola haid. Rahim dan indung telur mulai mengecil. Nah, ini jadi dalam kondisi menopause. Selanjutnya masih tentang menopause. Mari kita lihat gejalanya. Ini yang mengganggu wanita. Sulit tidur, sama, gelisah karena masalah hormonal. Bisa masalah hormonal, bisa juga masalah psikologis. Gatal pada bagian mana sudah tahu, tapi gatal kadang-kadang ya karena masalah hormonal. Muka terasa panas. Jadi para wanita, nanti Anda sekarang masih remaja semua atau mungkin ada yang sudah berkeluarga, kalau masih belum mungkin, tapi mulai panas pada umur kita, pada umur yang mendekati umur yang tadi, kita mulai hati, jangan gitu akan terjadi menopause. Mudah berkeringat, tapi kalau Anda sekarang masih mudah berkeringat sih bukan menopause ya, mungkin banyak keringat kali ya. Daya ingat mulai menurun ya. Kemudian jantung berdebar-debar, palpitasi. Jangan ribut nih, ke dokter jantung segala macam. Dokter jantung bilang nggak ada apa-apa nih ketemunya, saya psikologi, ternyata dia mau menopause, suka menarik napas panjang ya, karena sudah mulai menurun kemampuan, termasuk fisiologis juga berkurang. Selera makan mulai nggak menentu nih. Anda menstruasi saja kadang-kadang selera makannya kacau kan, apalagi ini mau menopause. Sering mengeluh gangguan pencernaan, mulai mungkin asam lambungnya mulai naik, mulai mules segala macam, dan pola haidnya mulai kacau lagi. Pola haidnya karena memang sudah hormonnya tadi dikatakan sudah mulai
eh, berkurang ya, dan lapisan terus sudah mulai menipis. Fungsi seksual mulai responnya menurun nih. Nanti ada hubungan dengan lubrikasi, ada hubungan dengan pengeluaran cairan oleh Bartolini di situ gitu ya. Nah, yang mengeluarkan cairan ketika orang akan melakukan hubungan seks, yaitu ya katakanlah pelumas gitu ya. Selanjutnya masih tentang menopause, rasa sakit ketika berhubungan dispareunia. Kenapa sakit? Tadi saya katakan bahwa kemampuan vagina atau ada kelenjar di situ Bartolini untuk memberikan pelumasan itu sudah mulai berkurang. Padahal tujuannya pelumasan itu memang untuk memudahkan ketika orang berhubungan seksual gitu ya. Menurunnya hormon estrogen. Nah, sekali lagi lubrikasi nih, cairan tadi cairan itu namanya dilubrikasi, mulai masalah gitu. Mengeringnya vagina, mulai terasa panas, gatal serta pengecilan ukuran alat reproduksi. Yang heran nih, kok jadi luar kecil tapi nggak ketara amat sih ya. Nggak mungkin yang tadinya segini langsung begini, enggak ya. Tapi ada pengecilan gitu. Selanjutnya kelambatan atau tidak adanya orgasmus. Jadi orang yang mulai lansia itu bisa saja ketika hubungan seks nggak mencapai puncak, terjadi keluhan. Ketika dia tidak mengetahui, pasti gelisah, aduh aku tidak bisa begini, aku tidak puas, termasuk tidak bisa memuaskan pasanganku segala macam. Ini menjadi kegelisahan lain lagi nanti nih, dan ini menjadi gangguan lain lagi. Hanya komunikasi tetap menjadi tegang, konflik hanya gara-gara ini. Kalian tidak tahu, tapi kalau sama mengetahui maklum, oh ternyata Anda sudah menopause gitu. Kemudian berbagai penyakit kronik yang mempengaruhi seksualitas. Ya, ada penyakit kronis nanti biasanya mulai rahim lah, mulai macam-macam. Jadi pada umur itu biasanya macam-macam penyakit yang ada di rahim. Kita tahu nanti juga bisa menjadi bahan penelitian. Saya tidak akan bicara tuntas karena nanti Anda bisa cari sendiri ya. Dengan waktu cuma sekitar sekian menit ini nggak mungkin saya bicara tuntas. Anda cari sendiri literaturnya, dan ini bagus sekali untuk dijadikan skripsi. Mengapa sampai misalkan orang menjadi seksualitasnya menurun, mengapa terjadi pengecilan, bisa dilakukan penelitian kualitatif. Gangguan buang air kecil yang ditandai dengan sulitnya menahan buang air kecil atau terasa panas dan sering berkemih. Termasuk ternyata organ-organ itu berpengaruh, kemampuan menahan, ya kemampuan sphincternya, mungkin klepnya itu yang mungkin akan terpengaruh semuanya. Nah, selanjutnya adalah gejala psikologisnya ya. Ini mudah-mudahan psikologisnya yang terakhir. Ya, yang terakhir psikologisnya. Mudah tersinggung, sama tadi secara umum. Mudah tersinggung, marah. Sekali lagi kalau ada orang tua Anda mulai menopause tiap hari marah-marah, Anda coba lihat, mama masih haid nggak sih gitu. Aduh, mulai nggak teratur, mungkin ini masalahnya. Berikan dia ilmu tentang ini biar amarahnya itu bisa teredam. Selanjutnya, cepat masa lelah, lesu lelah. Jangan malah minum yang lain-lain, M150 diminum, karating deng diminum juga. Padahal tetap aja seperti itu nantinya. Kurang semangat, oke? Mulai semangatnya berkurang. Merasa tua, ini jadi gelisah nanti merasa tua nih. Malah ada ya, mungkin Anda pernah dengar, karena kalau udah tua nih baunya juga berubah katanya ya. Yang tadi mau bau parfum, sekarang baunya bau remason gitu ya. Kalau saya mengistilahkan kayak ayam kalau sakit itu bulunya nggak mengkilap lagi. Ayam itu kalau disemprotkan ke bulu ayam tetap aja masuk, tapi kalau dia masih sehat bulunya lewat. Nah gitu, mungkin sama kali loyo atau lesu seperti itu. Baunya remason, parfum oil, apalagi apa namanya yang dari Malaysia itu obat-obat menghilangkan ini. Zambuk ya, ada yang bisikin saya zambuk katanya kan. Udah semua penuh dengan badan nih. Karena ada macam-macam obat di. Ya udahlah, di sini mulai koyok, ada koyok sini di mana ada koyok ya. Gairah seks menurun, oke sudah tadi. Kurang kepercayaan diri, mulai kurang percaya diri nih. Kenapa kurang percaya diri? Di hadapan pasangan, merasa diri tambah jelek kan? Makanya nanti sarankan kepada yang udah menopause, jangan gara-gara Anda sudah mulai loyo gitu, pakaian juga nggak jelas. Kalau dulu mungkin pakaian sobek-sobek dikit, suaminya suka lihatnya sobek sana, sobek ini kan. Sekarang pakaian mulai gak karuan, gak pernah pakai parfum, gak pernah dandan gitu ya, bajunya baju lelong, celana lelong gitu, yang pakai peniti di sininya melorot sendiri nanti kan.
Oke, selanjutnya adalah cemas, stres, dan depresi sama dengan dan sakit kepala, pusing. Ini sering dialami. Kemudian perasaan suram di sini dan sukar memustarkan pikiran. Oke, ya. Saya kira sementara ini tentang gejala-gejala psikologis tadi fisiknya sudah, secara sosial juga mempengaruhi. Selanjutnya minggu depan kita akan bicara tentang seperti apa kita mengatasi masalah ini, konselingnya seperti apa, secara medis nanti secara apa. Walaupun kita tidak akan bicara secara medis di sini, kita lebih nanti secara psikologis dalam kata konseling yang akan kita berikan. Baik, saya kira hari ini cukup sekian dulu pertemuan kita. Sekali lagi kalau ada hal yang kurang jelas, Anda boleh chat ke saya. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat ditangkap. Ya, dipahaminya nanti saja, tapi ditangkap saja dulu. Pahaminya pelan-pelan nanti. Makasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Dadah.